Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita lanjutkan, kita masuk ke inna ya. Jadi kapan inna itu dibaca kasroh ya? Kapan inna itu dibaca kasroh? Silakan. Saya tamdik wa ta'ayyanu. Wa tata'ayyanu innal maksuratu fil ibtida'i nahu inna anzalna wa ba'da allati yustaftahu bihal kalam nahu ala inna awliya Allah la khawfun 'alaihim. Nah, jadi wa tata'ayyanu innal maksuratu, jadi inna yang hamzahnya itu maksurah, jadi bacanya inna bukan anna ya. Jadi inna yang hamzahnya itu kasrah, maka tata'ayyanu dia itu dipastikan ya fil ibtida, dia tuh ada di depan ya, fil ibtida. Jadi ketika innanya itu di awal, terletak di permulaan kalimat. Jadi pasti inna, kalau di awal kalimat nggak mungkin anna ya, pasti inna. Contohnya inna ya di surat Al-Qadr, inna anzalnahu ya, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Jadi di awal kalimat dibacanya nggak mungkin anna anzalnahu, tapi inna pasti ya. Itu pertama. Kemudian yang kedua, wa ba'da ala ya, juga inna dibaca inna jadi kasroh itu setelah lafaz ala. Jadi ala itu artinya ingatlah misalnya kan, dimana ala ya, ala inna auliya Allah satu ya, surat Yunus ayat 62. Jadi ala di sini biasanya ingatlah. Allati yustaftahu bihal kalam, dimana ala ini dipakai untuk yustaftahu bihal kalam. Jadi satu kalimat istiftahiyah ya, maksudnya pembukaan, istiftah. Jadi ala inna auliya, jadi ala ini dijadikan pembukaan kalimat. Nah, pasti setelahnya inna, nggak mungkin ala anna auliya, enggak, tapi inna ya. Jadi sebenarnya yang kedua ini mirip kayak pertama, ujung-ujungnya si inna ini di awal ya. Kalau inna di awal, hamzahnya di kasroh. Surat Yunus ayat 62, ala inna auliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Jadi memang wali-wali Allah, siapa wali-wali Allah tuh? Orang-orang beriman ya, orang-orang beriman itu enggak la khaufun 'alaihim ya, la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Jadi mereka itu enggak takut ya, tidak takut dan juga tidak sedih. Jadi takut itu khaufun 'alaihim. Khauf itu artinya takut akan masa depan ya. Kalau huzn ya, itu sedih ya, itu biasanya terhadap masa lalu ya, terhadap masa lalu ya, husnun ya. Dan enggak la yakhufu ya, tapi beda kan. Kalau yang yahzanun itu pakai fiil, tapi kalau takut itu pakai alaihim. Itu seolah-olah ketakutan itu tidak ada pada mereka ya. Jadi beda kalau walahum yahzanun, mereka tidak sedih
Ya, tapi kalau ini takut itu tidak ada kekhawatiran sama sekali. Ya, la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jadi tidak la yakhafun wala yahzanun, enggak begitu kan? Tapi beda. Khaufun alaihim. Jadi maknanya itu terkena ya pakai ala. Ya. Jadi pakai ala. Lanjut. Sadaput. Wa ba'da haitsu lahu jalastu haitsu inna zaidan jalisun. Iya. Dan inna terletaknya inna dibaca inna kasroh hamzahnya kalau setelah lafaz haitsu. Jalastu aku duduk haitsu di mana saja inna zaidan jalisun. Ya. Di tempat atau aku duduk di tempat yang sesungguhnya Zaid duduk gitu ya. Jadi setelah haitsu. Itu yang ketiga. Satasir yang keempat. Wabadal qasami lahu wal ya, jadi selanjutnya adalah setelah inna ya wa ba'dal qasami, setelah qasam sumpah. Misalnya surat Ad-Dukhan ayat 2 sampai 3 ya. Wal kitabil mubin. Jadi kan itu bersumpah kan demi kitab Al-Qur'an yang menjelaskan. Kemudian inna, bukan anna, tapi inna sesungguhnya anzalnahu kami menurunkan. Jadi setelah qasam. Di awal kalimat, setelah ala, setelah haitsu, setelah qasam, ada 4. Lanjut, Tamri. Wa ba'dal qawli lahu qala inni abdullah wa idza dakhalatil lamu fi khabariha lahu wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ya. Kemudian yang kelima itu ketika innanya itu terletak sesudah lafaz yang mengandung ucapan, jadi berkata misalnya kan, atau al-qaul. Jadi wa ba'dal qaul contohnya qala Allah, bukan Allah ini, Isa bin Maryam ya, Isa bin Maryam. Jadi qala Nabi Isa berkata, titik 2 gitu kan. Jadi kayak awal kalimat juga, qala pasti inni dengan hamzah kasrah, tidak anna. Jadi qala inni abdullah. Pasti kalau udah biasa nggak mungkin kita baca anni ya. Qala kalau udah biasa ya pasti kayak nggak enak. Qala anni ya nggak mungkin. Atau qala anna gitu. Tapi qala inna ya berkata titik 2 inni abdullah. Yang keenam, wa idza dakhalatil lamu fi khabariha. Nah, juga dibaca kasrah inna kalau khobarnya itu ada lam taukid ini. Wallahu ya'lamu, kan bisa aja annaka gitu kan. Nah, tapi karena khobar si innanya itu dia ada lam, maka dibaca inna. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu. Jadi demi Allah yang maha mengetahui dan Allah yang maha mengetahui, atau dan Allah mengetahui innaka sesungguhnya kamu benar-benar rasulnya ya. Terus wallahu yashhadu ya. Sama, wallahu yashhadu tapi kan lakadzibun, berarti kan innal munafiqina lakadzibun. Jadi setelah khobarnya itu ketika kemasukan lamul ibtida ya, namanya lam apa? Jadi kalau khobarnya kemasukan lam ya, lam seperti itu, la rasuluhu.
Lamu fi khobari. Jadi buat taukid. Lanjut. Wa tata'ayyanu Maftuhata. Idza Halat mahallal fa'ili. Nahu awalam yakfihi anna anzalna aw mahalla naibi fa'ili nahu uhiya ilayya annahu sama'ana nafarun minal jin. Ya, cukup. Jadi kalau inna itu ada 6. Kalau anna berarti ada 5 nih ya. Ada 5 tempat. Jadi kalau inna ada 6. Kalau anna yang dibacanya fathah, wajib fathah itu ada 5. Kebalik yang 5. Nah? Kebalik yang 5 yang mana yang ada Inna ada berapa? Inna ada 5. Ada 6 kan? Inna 6 kan? 3. Oh yang dafalan itu termasuk berarti? Iya termasuk 6. Ada 6. Iya. Ana 5. Ya, ana ada 5. Jadi ada inna dibaca 6, ya ana ada 5. Nanti ada yang boleh inna, boleh ana, milih itu. Ya, jadi sekarang yang anna bacanya. Jadi wa tata'ayyanu annal maftuhatu idza halat, ketika dia menempati mahallal fa'ili. Nah, jadi kalau annanya itu dia posisinya sebagai fa'il, maka dia harus anna. Ya, jadi si hamzahnya di fathah. Contohnya, lihat fa'il ya, berarti dia menempati posisi fa'il. Awalam yakfihim. Jadi kan, dan apakah tidak cukup bagi mereka? Apa yang tidak cukup bagi merekanya itu apa? Yaitu anna anzalna, itu juga disebut masdar muawwal sebenarnya ya. Jadi anna anzalna itu kan dia kalimat kan? Itu sepaket, itu sebagai fa'il buat yakfi. Jadi yang fa'ilnya itu bukan ananya doang, tapi anna anzalna, bahwasanya kami telah menurunkan ya yakfihim, si itunya mencukupkan mereka. Jadi kan fa'il kan? Jadi anna anzalnanya itu sebagai fa'il buat yakfi. Nah kalau begitu pasti bacanya anna, karena dia di tengah-tengah, tidak inna. Nah, itu maksud dari halat mahallal fa'ili. Sama juga kalau dia mahallat mahallana ibil fa'il, ya berarti anna plus isim anna plus khobar anna itu sepaket ya, jumlah mubtada khobar gitu ya, kemasukan anna itu bakal jadi fa'il. Nah kalau yang kedua, ketika dia menjadi naibil fa'ili, contohnya kul, katakanlah. Nah, tadi kan surat Al-Ankabut kan, awalam yakfihim anna anzalna. Ini surat Al-Jin, kul. Ya, surat Al-Jin. Kul, katakanlah uhiya ilayya, diwahyukan kepadaku. Ya. Apa yang diwahyukan? Naibul fa'ilnya. Jadi annahustama'ana farum minal jinni. Jadi katakanlah wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku apa? Annahustama'ana farun minal jinni. Bahwasanya ya telah mendengarkan ya annahustama'ana farun, ya telah mendengarkan nafarun minal jinni, sekelompok dari jin ya istama, ya
dia mendengarkan Al-Quran. Nah itu si yang tadi berkabar itu annahustamau tama'ana faru minal jinni, ini adalah naibul fa'il. Ya, jadi itu yang kedua. Jadi lagi bilang qul uhiya ilayya innahu, kan nggak enak juga ya, karena dia kayak di tengah gitu kan. Ya mirip sih kayak tadi, kalau inna kan di awal gitu. Meskipun yang tadi setelah qaul qala inna itu kan, kalau qala itu kan ibaratnya kalau kita nulis bahasa Indonesia kan kayak titik dua, qala titik dua itu jadi awal kalimat kan. Sama ini intinya awal semua. Iya, mirip-mirip gitu, bisa di iniin lah. Kayak misalnya wallahu ya'lamu titik dua, inna apa gitu kan, wallahu yashhadu, jadi Allah bersaksi. Apa isi saksinya titik dua ya, kayak dalam kurung kan. Jadi kayak inna itu kayak awal kalimat atau kayak dalam kurung gitu ya. Bisa kalau bahasa Indonesia mirip kayak gitu. Tapi kalau ini kan dia tuh jadi bagian kalimatnya kan, jadi fa'il kah, jadi naibul fa'il, jadi dia tuh ada di tengah-tengah, makanya anna ya. Qul uhiya ilayya inna itu nggak enak karena dia sebagai naibul fa'il bagi uhiya. Sadabut au mahalal maf'uli, au mahalal maf'uli wala takhafuna annakum asraftum billah. ya, jadi atau si annanya itu dia jadi objek atau maf'ul bih gitu ya. Misal wala takhafuna, dan janganlah kamu, wala takhafun pada wala takhafuna, dan kalian tidak takut apa? Anakum asyraktum billah, kalian mempersekutukan Allah ya. Jadi sebenarnya dia maf'ul. Karena kenapa? Anakum asyraktum dan seterusnya itu maf'ul bih bagi la takhafun ya. Jadi kalian tidak takut kalian berbuat syirik gitu. Jadi itu yang kalian tidak takut gitu ya. Kalian tidak takut berbuat syirik. Nah gitu kalau bahasa Indonesianya. Kan kalau kata benda kan berbuat ya kan. Kalian tidak takut apa? Berbuat syirik. Nah, berbuat syirik kan itu kata benda kan. Ini mirip kayak begitulah ya. Jadi anna bacanya annakum asyraktum. Itu kan kalau dibikin masdar sharih gitu ya, atau kata benda kan wala takhafuna syirkakum, misalnya gitu ya, kalian tidak takut kesyirikan kalian ya, gitu loh kurang lebih. Kalian tidak takut berbuat syirik ya. Jadi pakainya anna ya, jadi karena dia menduduki tempat maf'ul, jadi fa'il, naibul fa'il, maf'ul ya. Jadi dia menjadi bagian dari kalimat utuh ya, makanya anna dibaca. Jadi anakku yang aku itu anakku Enggak, annakum asyraktum, segitu yang maf'ul ya, jadi sepaket ya jumlah yang maf'ul bihnya. Tapi si annanya itu ya dibaca anna ya. Lanjut saat tes. au ma'al mubtada nabu wa min ayatihi annaka tarul khashi'ah. Iya. Atau anaknya ini ya maksudnya menduduki mubtada ya, sebagai mubtada. Tentunya bukan ana doang mubtadanya, tapi ana plus kalimat-kalimat setelahnya ya, atau jumlah ya, dia jadi jumlah. Misalnya annaka taro, nah itu kan mubtada khabar tuh. Anna kemasukan anta, kemasukan mubtadanya apa? Taro. Bahwasanya kamu melihat, ya kesannya pelengkap aja kan. Al ardo yaitu bumi, khasyiatan ya. Apa nih? Bukan. Khasyiatan. Khasyiatan itu
tandus kalau nggak salah. Coba kita lihat terjemahnya. Annaka taral ardo. Surat Fussilat ya. Iya, khasyiatan ini adalah tandus, kering. Ya, jadi engkau melihat, bahwasanya engkau melihat bumi khasyiatan, yaitu kering, tandus ya. Khasyiah, tunduk ya, khasyiatan. Khabarnya kemana ya Kak? Khabarnya taro. Taro. Iya. Mubtadanya kan anta. Taro khabarnya kan. Taronya jumlah fi'liyah. Anta taro, kalian, kamu lihat. Kemasukan ana kan jadi annaka taro. Ya kan? Al-ardo maf'ul bih biasa, ya kan? Khasyiatan hal. Hal. Sohibul halnya siapa? Khasyiatan hal. Sohibul halnya siapa? Ada yang tahu nggak? Kita belum belajar sih. Sohibul halnya al-ardo. Al-ardo. Ya, jadi yang kering itu kamu apa bumi? Bumi. Ya, sohibul hal kan harus ma'rifah. Nah itu jumlah itu ya. Annaka taral ardo khasyiatan itu sebagai mubtada itu. Khabarnya mana? Min ayatihi, jar majrur, gitu kan? Jadi annaka taral ardo khasyiatan min ayatihi, gitu ya. Bahwasanya kamu melihat bumi dalam keadaan kering adalah di antara tanda-tanda kekuasaannya. Nah, jadi kalau anaknya itu jadi di posisi mubtada ya, annaka taro itu, maka dia anak bacanya. Ya. Karena dia ya lagi-lagi sebenarnya karena dia nggak di depan ya nggak sih, ya kan? Jadi kalau bedanya anna sama inna, pasti kalau anna antum baca annaka taral ardo khasyiatan itu kalimatnya belum sempurna pasti. Antum baca aja misalnya tadi anna anzalna, bahwasanya kami menurunkan, nanggung ya. Kalimat itu kurang gitu, kurang karena, atau misalnya tadi anna hustama anafaru minal jin apa uhiya misalnya gitu ya. Jadi harus ada kalimat lanjutannya. Anna kataral ardo khasyiatan, bahwasanya kamu melihat bumi kering apa adalah ya itu. Jadi kalau anna itu pasti mau ditaruh di awal kalimat pun sama. Misalnya ditaruh di awal kalimat, kita bacanya misalnya annaka taral ardo khasyiatan, itu stop sampai situ. Mau di depan kayak dia naruhnya tetap aja nanggung kalimat. Karena ngartinya gimana? Bahwasannya. Beda kalau innaka taral ardo. Nah, baru itu sesungguhnya kamu melihat bumi. Nah, stop. Udah lengkap. Tapi kalau annaka taral ardo, itu kayak bahwasannya kamu melihat bumi apa adalah perintah saya, gitu kan. Jadi nggak ngambang. Kalau anak dibaca di awal atau belum lengkap, pasti dia belum sempurna kalimatnya. Lanjut, saat ambil. Auda qala 'alaina harful jarri nahwu dzalika bi anna Allah wal haq. Iya. Sama, ini juga kalau kemasukan huruf jar, maka dia harus anna. Dzalika bi innallah tuh enggak ada. Aneh. Dzalika bi anna pasti. Annallaha huwal haq. Yang demikian itu iya. Adalah karena sesungguhnya Allah dialah yang yang maha benar. Nah, itu jadi ada 5 ya. Jadi rata-rata di tengah ya. Kadang jadi fa'il, naibul fa'il, kadang jadi mubtada ya. Kadang dia jadi atau kemasukan huruf jar ya. Jadi kadang dia
Ya tadi fa'il, naibul fa'il, maf'ul, mubtada atau kemasukan huruf jar. Sadapun. Sekarang yang boleh di fathah, boleh di kasroh. Nah, ini ada dua pilihan. Wa yajuzu amrun ba'dal jazai lahu man amila minkum su'an ila qawlihi ka'annahu ghafurur rahim. Iya. Jadi boleh bisa inna, bisa anna kalau innanya terletak setelah fa jawab. Fa jawab. Jadi fa yang kalimat setelah fa-nya itu sebagai jawaban dari syarat di kalimat sebelumnya. Misalnya Allah Ta'ala berfirman surat Al-An'am, man amila minkum ila qawlihi, siapa orang yang berbuat, ya, man amila minkum, siapa orang yang berbuat kepada kalian, ya, ila qawlihi, sampai pokoknya panjang ini ayatnya maksudnya, man amila minkum ila qawlihi, dan sampai firman Allah Ta'ala fa'annahu. Nah, lanjutannya surat Al-An'am kan. Jadi ayatnya itu man amila minkum, surat Al-An'am. Jadi lanjutan ayatnya itu gini, man amila minkum su'an bijahalatin, ya, siapa orang yang dia berbuat jahat, ya, bijahalatin karena bodoh, summa taba, kemudian dia tobat, ya, kemudian dia tobat, min ba'dihi, setelah berbuat kejahatan tadi karena bodoh tadi, itu satu. Wa aslaha, kemudian dia mengadakan perbaikan. Fa, baru ada fa-nya. Fa jawab namanya. Kalau orang begitu berbuat jahat karena bodoh, tobat, tapi dia tobat, habis itu dia memperbaiki, fa, maka, nah, kalau ada fa jawab, bisa fa'annahu, bisa fa'innahu, ya, jadi maka sesungguhnya, gitu kan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, atau maka bahwasanya Allah, ya, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi antara dua, ya, jadi bisa dua, fa'anna bisa fa'inna. Berarti kalau yang di Al-Quran itu bisa kalau kita baca tertulis misalnya fa'innahu, pada di Al-Quran tulisannya fa'annahu, itu bisa ya? Secara nahu boleh, cuman kalau secara bacaan harus ngelihat qiraatnya ada nggak yang baca inna, ya. Kalau nggak ada, kita ya harus ngikutin qiraatnya atau riwayatnya. Tapi secara nahu boleh aja, fa'anna bisa fa'inna. Kadang nanti diketemukan fa'inna tapi di ayat yang lain misalnya, gitu ya, di ayat yang lain. Tapi kalau di ayat ini misalnya fa'inna, wallahu alam, harus lihat riwayat atau qiraatnya. Sadaput. Ya, ketika inna itu terletak setelah ida al-fujaiyah. Ida al-fujaiyah itu artinya tiba-tiba. Kharajtu, aku keluar, tiba-tiba, ya, faidan, ya, inna zaidan qaimun, tiba-tiba Zaid, ya, benar-benar berdiri, ya, tiba-tiba. Jadi maka bisa kharajtu faidan anna zaidan qaimun, itu juga boleh. Ya, bisa dua. Lanjut, Satyasya. Wa kadzalika, Satyasir. Wa kadzalika, hah? Wa idza,
labaika innal hamda wa ni'mata laka. Iya. Jadi yang ketiga, boleh juga idza waqa'at fi maudhi'it ta'lil. Boleh baca anna, boleh inna kalau si anna atau inna itu pada kedudukan taklil. Ya, taklil itu artinya sebab, ya. Contoh di surat At-Tur, nad'uhu, kami menyembahnya, innahu huwal barrur rahim, karena gitu ya. Jadi taklil. Kenapa kami menyembah? Innahu huwal barrur rahim, karena sesungguhnya dialah yang albar, melimpahkan kebaikan, ar-rahim, maha penyayang. Ini juga bisa nad'uhu annahu, ya, bisa begitu. Taklil. Jadi kalimat sebelumnya itu menjadi sebab, ya, akibat, ya, akibat dari kalimat setelahnya. Atau contoh yang lain, labbaika, aku penuhi panggilanmu, labbaika Allah, ya, innal hamda, karena, ya, sesungguhnya segala puji, wan ni'mata, dan kenikmatan, laka wal mulk, ya. Jadi itu kan kenapa aku penuhi panggilanmu, karena pujian dan karena nikmat, laka, gitu kan. Jadi maknanya ta'lil juga, innal hamda, karena lah. Jadi si innanya itu diartikan karena. Ini bisa la annal hamda, itu juga bisa. Oh iya, pantasnya kalau itu di Saudi banyak, kalau di annal hamda. Ya, kadang begitu. Jadi bisa dua. Ya. Maknanya karena Karena ta'lil itu karena. Nah, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Selanjutnya nanti lam ibtida. Ya, jadi lam yang masuk ke inna, yang kayak tadi tuh, yang kayak tadi di awal kan ada tuh, yang terakhir, apabila khobarnya kemasukan lam, itu namanya lamnya lamul ibtida. Nah, itu nanti kita bahas. Jadi lamul ibtida itu yang masuk ke inna. Misalnya inna rabbaka lasari'ul iqab, innal insana li rabbihi lakanud, ya kan ya? Innal insana lakanudun, ya, li rabbihi, ya. Jadi lamnya itu namanya lam ibtida, ya. Kalau lam yang masuk ke inna itu namanya lamul ibtida. Jadi itu maknanya penguat juga. Wa innahu laghafurur rahim, misalnya seperti itu. Baik, ada pertanyaan? Silakan. Jadi kejadian Tiba-tiba. Jika tidak ada lagi, sampai sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.